Ya. Mohon kalian ini saksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1.200 k orang. Kalau besok aku buat surat minta maaf besok atau Selasa, tapi kalau dikhianatinya permintaan maaf dia nggak muncul juga, artinya dia ngajak tempur sampai titik darah penghabisan. Ya, terima kasih. Fihi. Betul. Itu kamu sudah katakan itu udah baik itu. Betul. Tapi sekarang kamu masuk lagi harus masuk supaya jerah dan masuk hukum. Itu kamu berdiri di dua perahu namanya itu. No, tidak Pak. Tidak Pak. Saya untuk mengarahkan orang-orang tidak melakukan hal seperti ini dan tidak ada orang yang merasa dibodohi atau dirugikan. Itu maksudku. Siapa yang dibodohi? Siapa Sudah. yang melakukan? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes dinasihati orang banyak di situ ceritanya ya, dan ada yang nggak bisa ngomong ikut ngomong, akhirnya salah paham, baku hantam juga di seorang perempuan nih, geli saya. Lucu memang ya, namanya juga orang-orang apa ya, tidak mau menggunakan apa ajaran kasihnya. kasih tak sampai, jadi mereka baku hantam ketika mendapati perselisihan paham gitu ya, tidaklah tabayun terlebih dahulu tapi langsung hantam aja, hantam buta. Kalau Rudy Hanes ya namanya juga dia yang menjadi apa tertuduh, maka ya berapi-api itu wajar ya. Tapi kalau yang tidak berkepentingan sok-sok bijaksana itu memang pada akhirnya blunder sendiri, tidak bisa ngomong tapi ngomong, akhirnya bikin salah. Tapi dihantamnya sama Rudy Hanes. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya maksudnya gini saya, bang, kan? Bang Pendi itu, Kami berdamai Bang Pendi itu tidak masalah. enggak gini bang Rudy. Kalau begini di Komal begini banyak nanti yang istilahnya terpengaruh. Jadi kan kalau tugas Bang Pendi kalau mau mendamaikan ya minta nomor WA 1 gitu loh, kumpulkan misalnya Sopiatul, Pak Bom bikin di WA grup gitu loh. Oke. Dua lah jurinya bikin gitu Bang Pendi, itu saran saya. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Nanti kita akan usahakan. Bang Budi, sedikit Bang. Ini kalau boleh tahu Bang, saran saya juga ini undang juga teman-teman dari apologet lain yang salah paham sama Bang Sangga Barters ini, bolehlah diundang supaya kita ini saling berdamai. Itu aja Bang, saran saya. Terima kasih. Ya, salam. Saya bicara. Saya masih mau buka. Saya ini aja. Halo Pak. Ya. Saya meralat saja, nggak perlu ngundang Sofiatul atau Pak Bom. Yang penting kalian berdua itu, Rudy dan Edis, itu harus memiliki komitmen dan hati yang tulus. Itu saja sudah clear. Jadi mau dimasukin oleh rohnya iblis sekalipun nggak akan tembus, karena dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh punya niat yang baik. Itu saja bro, itu saja saran saya Pak. Ya, jadi Bang Pendi, apa yang dilakukan Bang Pendi ini saya jauh-jauh hari saya sudah lakukan Bang, karena saya lihat ke depannya apalagi sudah terseret-seret kemana-mana, apalagi sampai ke sang debater.
Saya tahu sekali sepak terjangnya sang debater sini. Dia orangnya itu ya artinya kalau ribut-ribut damai-damai. Saya waktu awal mula saya kan ke Komalnya yang orang-orang dekatnya Edis. Saya ke Komalnya kan saya tidak membahas substansinya. Saya ingin mereka damai sebelum kemana-mana. Akhirnya kan terjadi. Saya bilang ke Ibu Sofiatul, Ibu yang paling dekat dengan Edis, tolong dinasihati Edis, tolong belajar rendah hati. Sudah. Sebelum ini, Bang Stepen, ya. 2 malam yang lalu Kak Sofi ada di tempat saya, ya. Beliau bilang saya sudah nasihatkan. Waktu itu ketika menyangkut tentang uang anak patah, ya. Itu sudah dibilang sama Kak Sofiatul, udah jangan senggol-senggol masalah itu. Kamu fokus saja tentang pelayanan kamu, fokus saja tentang apa yang kamu lakukan sekarang. Ya, tetap juga akhirnya kesenggol, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton 2 malam yang lalu, itu Kak Sofi sudah ngomong begitu. Nah, sekarang kita ingin kalau Bang Stepen kepada kita semuanya, bagaimana cara kita menghubungkan kedua orang ini? Kalau saran saya, kita jangan lagi menyongkel-nyongkel. Kalau kita congkel, itu tidak akan selesai-selesai. Ini Bang Karena Pendi. begini Bang Penny, orang-orang yang di dekat Edis itu semua malah mendukung Edis, membela Edis. Edis harga mati buat mereka. Tidak masalah, Bang. Mereka Tidak masalah. Sama halnya begini ya. Orang yang dekat Bang Rudi itu juga akan mendukung Bang Rudi mati-matian. Nah, kita sekarang jangan lagi bilang pendukung Edis, jangan lagi bilang pendukung Bang Rudi. Jadi mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendamaikan saudara kita ini. Nah, itulah kerinduan saya. Karena saya tahu pasti sang debaters ini bukannya dari TikTok, dari YouTube saya ikuti, dari Facebook ini. Saya tahu tabiatnya dia ini. Ini orang kalau sudah dia bilang ribut-ribut, damai-damai. Cuma masalahnya tuh sekarang begini aja deh. Abang, saya minta data abang lagi. Di Komal inilah coba telepon Edis, suruh dia masuk ke sini. Melalui abang langsung deh. Nggak bakalan orang-orang yang di sana mau menjadi Coba aku telepon ya. Ya, itu coba telepon Dis. Ini lagi buka room, inilah momen yang bagus ini. Ini kita sudah Birong ini orang-orang lama semua ini. Ini saya ya coba. Ini berdering, tunggu. Iya. Tunggu ya, masih tutut. Enggak diangkatnya ya. Mungkin dia masih tidur. Bang Pendi, ibarat kata kalau hari ini kita tidak dapat, kita masih bisa ajukan 1 kali lagi, karena live ini pasti dibaca oleh semua orang. Intinya fokus ke perdamaian. Kalau kan Bang Rudi kan mau istirahat ya mungkin ya atau apa ya. Kita close langsung. Nah, 1 kali lagi melalui channel ini, semua orang yang ada di sini, baik yang di bawah, di mana segala macam, ke pendukungnya Bang Edis, misalnya Bu Sofi atau siapa itu ya, lewat Bang Pendi. Ya, aku taunya cuma di sini doang ya. Kapan waktunya masuk room, udah selesai. Cukup 2 kali saja. Itu aja dari aku, Bang. Oke, siap. Kalau teman-teman semua hari ke depan ini buka Komal begini aja, biar edisinya kan bisa dihubungi kapan ada waktu, karena ini kan dia malam di sana ini atau pagi ya. Pagi. Iya, mungkin. Iya. Oke, sebelum saya kira Bang 1 hari ini saja begini Bang Pendi. Saya yakin kok di hati kecilnya itu Edis juga mau kok damai. Baik. Kalau memang dia betul-betul memperjuangkan, artinya apologet, persatuan apologet, pasti mau kok. Amin. Mari kita berdoa ya. Jadi mari kita berdoa buat kedua saudara kita ini supaya mau berdamai. Jadi kita nanti minta juga kepada para apologet supaya mau mendoakan bahwa supaya kedua saudara kita ini diberikan kelembutan hati, diberikan kerendahan hati untuk mau berdamai. Nah, saran saya sekali lagi, jangan lagi kita menyongkel-nyongkel yang ke belakang. Itu tidak akan selesai.
Bang Eho, sebelum ke Bang Asar, Bang Eho apa yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Gini ya Bang Pendi, kalau menurut saya bagusnya Bang, kalau memang ingin memediasi, biarlah Bang Pendi ya Lai Rudi dengan Sanina saya Edis TV, gak usah terlalu libatkan banyak orang, apalagi yang nggak ada sangkut pautnya, karena ini kan masalah pribadi ya, pribadi antara Lai Rudi dengan Sanina saya si Edis TV. Terlalu banyak melibatkan orang, kisru nanti Bang Pendi, gitu, karena kita nggak tahu orang-orang yang dibalik itu, kan gitu. Siap. Karena pribadi ya, saya nggak mau bahas gimana ke depannya, cuman saya ingin tanya kepada Lai Rudi, Laiku, memang ada kan niat untuk berdamai kepada saudara kita Edis TV, itu aja dulu, memang ada, nanti bisa dibantu Bang Pendi, coba nanti buat PT atau apa, atau bisa ngubungi Bang Edis TV, supaya ini nggak kisru Bang Pendi. Kalau kita melibatkan orang terlalu banyak, nggak selesai. Pasti ada nanti kompor-kompornya. Gitu. Harus orang ini dua, gini, karena ini masalah pribadi. Ya, jangan nanti jadi kesana kemari. Kayak ini tadi pembahasannya kita bahas bagaimana mencari jalan untuk damai, yang lain-lain dibahas, yang masa lalu diungkit-ungkit, nggak perlu sih kalau menurut saya. Kedepannya yang kita cari solusi bagaimana tindakan kita atau cara kita untuk mendamaikan kedua saudara kita ini, gitu loh. Saya juga udah terlalu banyak saya dengar seperti ini. Saya ingin kedua saudara kita ini berdamai. Itu yang saya inginkan, gitu. Ya, Bang Eho. Tentunya Lai Rudi juga nggak ingin situasinya seperti ini terus kan, Lai Rudi. Tentunya pasti Kalau ingin dibilang damai. Kalau dibilang tempur, saya ingin juga seperti ini. Kalau tempur ya, kalau berdamai damai. Ingat sama Paul Zhang kan? Ya, janganlah. Berapa tahun kami tempur? Ya janganlah berbicara tempur Bang Lai Rudi. Makanya aku bilang kalau dibilang kita kan aku mau ini berdamai, sedang aku mau berbicarakan damai. Nah itu Sudah jangan singgung lagi kali tempur. dia. Iya. Iya jangan singgung Kan lagi tadi tempur. dirimu Kita berbicara bilang, damai. apakah suka dengan keadaan ini? Kalau aku mah orangnya gitu. Kalau damai aku suka, kalau tempur aku suka juga, tapi jangan main keroyok. Terima kasih. Tapi dari saya kan hati tadi kecil. nyarankan, justru saya menyarankan tadi nggak perlu melibatkan orang lain, cukup Lai Rudi, Bang Edis TV dengan Bang Pendi sebagai mediasinya. Itu kalau terlalu banyak orang nanti kacau, nggak selesai nanti masalahnya. Ya, itu kita sih doakan. dari saya gitu. Lanjut Bang. Oke, siap. Ini bro, yang penting itu jangan ada dusta di antara Rudi dan Edis. Jangan pakai tempur-tempuran, hukum kasih itu loh. Itu yang dipegang. Amin. Oke, Bang Asar, apa lagi mau disampaikan Bang Asar? Silakan. Bang Asar, saya minta maaf ya, saya turunkan tadi. Nah, silakan Bang Asar, jangan lagi dicongkel-congkel. Silakan Bang Asar. Open mikrofon Bang Asar. Oke, makasih lah Bang. Saran saya sih sama Bang Rudi ya, kalau benar dari hati Abang mau berdamai dengan Edis TV, ya Abang harus buang kepahitan dulu. Itu satu. Kedua, buang Bang Pendi, makasih Bang. Abang udah percaya saya untuk... Tunggu lu, kepahitan apa yang ada dalam diriku? Coba kau jelaskan sama kepahitan apa yang ada gitu. Abangku, bukan masalah kepahitan. Abang istilahnya, kalau udah orang Batak sebenarnya Bang, aku orang Sumatera Utaranya Bang. Aku orang Sumatera Utara. Saya tahu tabiat orang Batak bagaimana. Marga apa? Marga apa? Saya orang Nias Bang. Dan saya banyak bergaul sama orang Batak Bang. Jangan lagi jadi gini Bang. Gini Bang Pendi, dengar dulu Bang Pendi. Gini Bang, jangan selesaikan di Komal Bang. Benar kata apa tadi yang barusan, lebih baik kan Kak Yuli sekarang lagi membuat petisi untuk si Edis, dan Edis pun tahu kalau si Yuli, Ibu Yuli membuat petisi untuk Chef Edis. Jadi kan sampai mereka membuat sebuah petisi untuk apa Abang ini, pertempuran kalian. Jadi kalau benar Bang, itu dari hati Abang berkata ingin damai, ya udah Bang Pendi dengan Ibu Sofia dan melalui WA atau melalui telepon, ya silakan dengan Ibu Yuli juga, jangan melalui Komal Bang, malu-maluin Bang.
Bang Asar. Iya. Sebenarnya Bang Rudi tadi sudah bilang, sudah 4 kali beliau minta maaf. Nah sekarang bagaimana kita orang terdekat mereka, ya? Mau tidak kita ambil andil untuk mendamaikan kedua saudara kita ini? Itu loh aku bilang Bang Pendi. Bang Pendi punya ada nomor Yuli atau nomor Sofia, Ibu Sofia. Ya silakan berhubungan dengan itu, Bang. Kalau benar-benar Bang Rudi ingin berdamai, selesaikan. Karena gini, di komalnya Bang Mata Pisau, Abang Rudi ini lagi dikuliti sama Francisca. Benar, nama Bang Rudi tambah parah nanti. Gini Bang, jangan hanya tidak ada yang kita bisa mendamaikan mengkuliti Bang. aku. Jangan melebar. Udah Rudi. Semua dataku data terbuka, tidak ada yang Turunin ini kayak gini. Tadi nggak ada kualitasnya. Bukan nggak ada kualitas, Bang. Turunin siasatnya. Begini, Bang. Kau nggak nyambung. Bela Bang Rudi juga. Siddiq Mata Pisau itu yang sekarang jadi provokator kemana-mana, tambah kisru. Kan Komal dia itu. Betul. Penghujat juga dia itu. Betul. Fokus ke damai aja, ke depan. Gini kita teman-teman fokusnya kepada kedua saudara kita, jangan membawa komal-komal lain. Perhatikan teman-teman. Maksud saya. Yang di bawah semua perhatikan teman-teman. Di sini Rudi udah mau berdamai. Jangan lagi jikalau Bang Rudi mau berdamai. Jika hatimu akar kepahitan, jangan begitu-begitu lagi. Ngapain lagi ke situ-ke-situ? Aku tahu hatimu, tahu hati orang kau. Nggak boleh begitu lagi. Di sini Rudi udah mau berdamai. Tadi aja kalau dia mau menelepon begitu, itu udah sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Kalaupun mungkin sekarang di Amerika mungkin seperti Rudi bilang itu mungkin masih tidur atau masih malam gitu, udah terlelap gitu ya. Tapi mari teman-teman yang di bawah dan kita semua yang di ruangan ini, mari kita, Bang Pendi udah bilang kita berdoa yang pertama. Yang kedua, kalaupun teman-teman yang ada di room ini dan yang di bawah nanti masuk ke komal-komal yang dekat dengan Edis, termasuk saya nanti, kalaupun ibarat contohnya, nanti Ibu Sofia itu lagi live, saya akan masuk ke sana, saya akan coba cari dan tanyakan bagaimana, dan saya udah screenshot ini dan saya udah rekam bahwa saya ingin berdoa dan berperan supaya hamba-hamba Tuhan ini, para pelayan-pelayan ini, apologet ini menjadi satu kesaksian yang indah nanti. Kalaupun ada rasa pengalaman seperti ini membuat kita rasanya seperti tidak enak, tetapi kita harus membawa mereka supaya berdoa. Yang saya pikirkan nanti mungkin begini, kalau Rudi ini kan udah secara umur boleh dikatakan udah dewasa. Mudah-mudahan nanti masa muda lainnya Edis itu seperti firman Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap rendah karena engkau muda. Tetapi biarlah dia pun kalaupun muda nanti, dia tetap menjadi teladan dan melalui perkataannya nanti dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Rudi. Dan kalaupun nanti kita udah pertemukan mereka, harapan saya kita buat nanti supaya Rudi jangan menyinggung Edis lagi nanti, dan Edis juga jangan menyinggung hal-hal yang masa lalu dengan Rudi lagi. Jadi kita fokus gitu loh. Kita membawa damai, anak-anak Tuhan itu harus membawa damai. Gitu loh, apalagi sama anak-anak Tuhan. Silakan teman-teman lanjut. Gini Bang Pendi ya. Tambah sedikit. Kebetulan. Shalom. Sebentar, kebetulan tadi malam gini Rudi mengingat Bu Sophie ya, kebetulan tadi malam saya satu komal sama Bu Sophie, saya sempat singgung juga masalah kalian berdua ya. Di situ main jelas Bu Sophie nggak ingin terlibat karena Bu Sophie menganggap ini adalah masalah personal kalian berdua gitu loh. Makanya tadi saya sarankan ya, kalau memang Bang Pendi mau dan bersedia menjadi mediasinya, saya respect Bang Pendi ya. Dan itu tadi nggak perlu dilibatkan banyak orang, cukup mereka berdua. Saya tadi malam satu komal dengan Bu Sophie di komalnya Pak Ion. Sempat saya singgung. Cuma saya bisa menarik. Bu Sophie nggak ingin terlalu dilibatkan dalam hal ini. Itu urusan urusan Bang Budi dengan Bang Edi. Salam. Lanjut. Ya, sebentar dulu. Sebentar. Ku tambahi dulu sedikit ya. Bulan 5 itu waktu Sedis mulai berkotek-kotek itu, aku langsung dihubungi Rudi Simamora.
Bang, tunggulah aku keluar, kita selesaikan ini. Maka aku hubungilah si Dis, gak usah dulu kau malah berkoar-koar. Kalau kau nggak percaya, tunggu Rudi Simamora keluar, biar kita bisa live kan bertiga. Kata si Dis, oke bang, aku tahu. Setelah kami ribut itu kan ku ajak damai dia. Ini yang keempat, besok ku telepon dia untuk yang kelima. Ya, aku udah berjanji dalam diriku, kalau mau dia berdamai lewat WA, setiap ku ajak, misalnya gini, kami berbalas pantun, dibalasnya itu terus. Tapi setiap ku bilang, Dis, ayolah kita berdamai, langsung gak dibalasnya. Aku gak ngerti. Tapi kalau ku jawab, misalnya dibilangnya, oh Rudi Iskaryo kok gini, ku balas, ku jawab, yehehe, memang kenapa, aku bilang, dibalasnya lagi tuh. Tapi kalau begitu ku bilang, Dis, sudahlah Dis, apa nggak capek kau? Kita berdamai saja, jangan kau kira bahwa aku tidak bisa menjamah kau di Amerika, aku bilang. Langsung nggak dijawab. Begitulah 4 kali. Nanti ku coba yang kelima, entah Selasa, entah Kamis ya. Kalau dia tetap tidak mau, artinya dia mau tempur habis-habisan. Akan kubuktikan semua. Jangan ke situ dulu, Pak Rudi. Kita usahakan dulu bagaimana responnya Bang Edis TV dulu. Jangan langsung mengambil kesimpulan ya. Walaupun ada di pikiran kita masing-masing, tetaplah pada itu diri kita sendirilah yang tahu. Karena topik kita ini adalah mencari damai, mendamaikan kedua saudara kita ini. Ke depan itu nggak usah diambahkan ya. Yang penting usaha kita ini bagaimana ya salam Bang. Bagaimana ya kita menyampaikan kepada Bang Edis TV dan apa nanti responnya itu yang kita lakukan. Nggak usah kita berpolemik atau berpikir terlalu jauh gitu. Ya Bang, lanjut Bang. Ya, saya dulu ya, boleh bicara ya? Boleh kan? Boleh. Saya dengar ini bagus memang, diskusi ini bagus. Kalau menurut saya bagus. Tetapi alangkah kalau masalah berdamai di dalam hati kita, setiap apologet, kita kan sedangkan memaafkan musuh, kita sudah bisa memaafkan musuh kan gitu. Artinya masalah damainya itu nggak masalah. Yang masalah sekarang Bang Rudi sudah membeberkan cara memulangkan Edis. Itu yang sudah repot kita. Jadi apaannya nggak repot itu? Tunggu dulu, saya udah tahu, udah nonton Rudi kok, caranya sudah dibeberkan kepada pihak Muslim untuk cara memulangkan. Sedangkan dijawab tadi, tidak akan mungkin Rudi bisa membawa si Edis. Udah dijawab tadi itu. Saipudin sudah didatangi bintang 1 Saipudin, tidak bisa dibawa pulang, sudah didatangi bintang 1. Bang Ki, itu nggak usah dibahas ya. Saya juga menganalisa kok. Tetapi saya nggak mau membeberkan itu cukup pada diri saya. Saya tahu nggak segampang itu. Saya tahu kok hukum bagaimana antar negara, bagaimana tahu saya. Tapi nggak pernah saya beber-beberkan gitu. Di keluarga saya juga penegak hukum semuanya. Bahkan ada hukum hakim tipikor lagi. Tapi saya nggak mau ke situ. Tahu saya ngerti. Nggak perlu Bang itu dibahas. Kita ini topiknya adalah bagaimana mendamaikan kedua saudara kita gitu loh. Saya tahu nggak semudah itu kok. Gitu loh. Shalom. Kita kedepannya aja lah lebih bagus gimana berpikirnya gitu. Iya, kalau masalah damai itu ya pasti mau, orang itu pasti mau damai. Semua kita itu satu tubuh dalam Kristus. Cuman yang saya pikirkan, Bang Rudi kemarin saya tonton itu live-nya sama Muslim sama Nandar Uniripa membahas cara mulangkan ke pihak imigrasi itu yang sudah ya udah jangan dibahas lagi itu. Ini jangan dibahas lagi. Ini udah selesai itu Bang. Ini nggak ada lagi topik itu di sini. Topik ini Bang Pendi, boleh bicara? Boleh, silakan Pak Korlito. Ya. Halo Bang Rudi. Bang, kita ini seumur. Ya. Jadi saya mau kasih beberapa saran ke Bang Rudi berdasarkan pengalaman saya juga. Ya. Berkonflik di sesama Kristen. Bang, kalau saya menghadapinya calm. Mungkin abang bisa belajar dari mungkin udah berapa bulan ya, mulai dari bulan 5
sampai bulan 11. Ternyata hasilnya apa? Ternyata tidak menyelesaikan, Bang. Malah makin meruncing. Semuanya ingin membenarkan diri. Dulu, ini saya berbagi pengalaman lah sama Abang ya. Saya di pihak yang benar. Tapi saya difitnah. Bahkan sampai pengadilan. Tapi saya tidak pernah bersuara. Saya diam, saya urus kasusnya, saya dikejar-kejar wartawan, tapi saya nggak pernah mengeluarkan satu kalimat pun. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Dan hanya mempermalukan Tuhan kita. Itu saya pegang prinsip dulu. Maka satu kalimat pun saya nggak mengucapkan di media. Sampai pada akhirnya Tuhan yang bekerja, Bang. Jika Abang benar, cukup Abang klarifikasi sekali, selesai, diam. Berdiam diri. Percaya sama saya, Bang. Saya udah alami. Nah, khusus untuk kasus siapa yang di penjara? Nah, Bang, saya sarankan ke Abang, cukup satu klarifikasi saja, Bang. Abang buat rinciannya, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, tampilkan, selesai. Biarkan orang berbicara. Abang nggak bisa kontrol, Bang. Percaya sama saya, Bang. Abang nggak bisa kontrol. Oke. Dan ini hasilnya. Ya. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Saya tuntaskan. Karena saya juga udah pernah mengalami kayak Abang. Sebentar. Ya, sebentar. Yang kau alami itu udah kau alami tahun 2011. Saya difitnah, tapi yang memfitnah saya ingin membenturkan saya dengan Uclim. Kalau itu saya nggak ambil pusing, Bang. Saya tak pernah menjawab itu sekalipun. Saya biarkan. Karena mereka itu memang... Tunggu lu. Matikan lu mic, bro. Karena memang mereka bukan bagian dari saya. Tahun 2011 Abang cari aja nama Rudiwan Sutagalung. Itu kasusnya besar sekali. Dan saya tidak pernah menjawab satu kata pun. Kalau Abang masih, Abang jawab satu kata pun. Kalau aku nggak pernah. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Nggak perlu kau jawab. Aku nanti yang berperkara sama kau. Karena ada ayatnya. Di pengadilan biar aku yang menjawab. Kalau itu aku pegang teguh. Karena dia memang betul-betul orang ini ingin mencelakakan aku 2011. Sudah. Mengenai si Edis juga aku nggak pernah perpanjang bulan 5. Aku diam. Begitu kata si Rudi Simamora, tunggu aku keluar, Bang. Ku sampaikan sama si Edis. Habis itu aku tak bicara apa-apa lagi. Ku biarkan dia. Tapi yang bulan 9 ini, ternyata sudah ku coba-cobalah diriku. Aku diam, semua orang bilang, kan benar kan si Rudi memakan uang. Aku bicara, wah Iskariot, segala macam ya. Betul Abang bilang, kita serba salah. Terus mengenai laporan Rudi Simamora, apakah Abang orang baru di dunia TikTok? Kalau Abang orang lama tahun 2004, setiap hari berapa dana masuk ku buat. Berapa yang ku keluarkan ku buat. Untuk ini ada laporannya. Masa aku harus ulang-ulang hanya karena pernyataan si Edis? Saya aku bilang sama si Edis, tunggu si Rudi Simamora keluar. Nah, terus kok Abang suruh aku buat laporan lagi. Itu bulan November, Desember sudah aku keluarkan laporan live. Tidak pernah aku tutup-tutupi. Mana selesai? Herdernya menggonggong terus, membilang aku ocok-ocok uang. Abang nggak bisa kontrol, Bang, persepsi orang. Betul, tidak bisa kontrol. Tetapi setidaknya yang tadinya hanya satu orang mengetahui, sekarang mungkin ada 1.000 orang. Nah, sekarang saya tanya Abang. Nah, apakah selesai, Bang? Sebentar lagi selesai, saya percaya. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, sebentar dulu ya. Ada satu video saya, komentar herder itu sampai 1.000. Tapi yang like itu 1.500. Artinya, sudah mulai banyak orang yang mengetahui bahwa apa yang kusampaikan itu memiliki kandungan kebenaran. Saya tidak mengharap mereka membela saya. Saya ini ngerti manajemen konflik. Begitu saya lihat grafiknya ini sudah mulai bagus, saya akan stop. Tapi sebelum bagus, saya akan berjuang agar ini grafiknya bagus. Kenapa? Waktu lawan Paul Zhang juga begitu. Si Rudi Simamora juga sumber masalahnya. Di teleponnya Paul Zhang minta bantuan uang.
Dia bilang saya tidak ngurusi dia, akhirnya kami tempur. Waktu itu sama. Saya tanya satu lagi, Bang. Tunggu sebentar. Waktu itu sama, semua orang menyerang saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba masuk, saya live, makan uang, begini pokoknya udah urus ah. Aku pikir kalau ku biarkan aku mati berdiri. Ku jawablah. Sudah. Dan pada akhirnya bagaimana aku menarik respek orang biar percaya, ku bongkarlah kebohongan Paul Zhang. Memang bongkar data juga. Setelah ku bongkar kebohongan Paul Zhang, yang tadinya grafik penghujat itu lebih banyak daripada yang mendukung, akhirnya berbalik, yang mendukung lebih banyak daripada yang menghujat. Saya mengalami dalam satu hari 1.500 orang main unsubscribe YouTube saya. Tetapi setelah seminggu 2.100 orang masuk kembali ke YouTube itu. Jadi saya punya hak jawab ya Bang ya. Silakan. Sepakat. Saya gini, mohon ya kepada Lerudi ya, coba bisa kan pakai kata yang lebih enak didengar gitu loh, karena ini tetap kan saudara kita satu tubuh dalam Kristus. Janganlah menggunakan kata sebutan hewan itu tadi. Gitu. Saya mau jawab dulu Lerudi. Tolong saya dulu dong. Biar saya jangan sangkut pautkan kebinatangan. Coba cari jangan menyinggung keuangan Lerudi. Kalian juga jangan nyinggung keuangan si Edis. Mereka sudah dapat itu, silakanlah. Kalian jangan pikir-pikirkan hal-hal keuangan mereka seperti ini. Jangan disinggung-singgung lagi nih. Kita sedang membawa mereka kepada hal yang baru. Si Edis dapat, ya silakan, apapun itu terserah. Lerudi juga dapat itu, silakan. Jangan ada lagi bahas-bahas itu. Orang-orang Kristen yang di bawah dan dimanapun jangan ada lagi bahas-bahas itu. Sekarang yang kita rindukan adalah mereka berdua berdamai. Cukup, itu aja. Iya, jadi itu yang kita pikirkan. Jangan disinggung-singgung mengenai keuangan lagi. Enggak, jangan lagi diintegrasi. Karena itu menjadi salah satu topik. Cuman saya nyarankan, sudah selesai abang ketika klarifikasi, selesai abangku. Sibuk abang nanti terus-menerus. Oke, sebentar ya. Lagi, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman di sini. Nggak selesai bang, selesaikan. Begitu abang udah selesai klarifikasi, kasih rinciannya, selesai. Oke, sebentar ya. Karena setiap orang akan gantian terus yang nanya bang. Oke, saya ingin bertanya dulu sebentar ya. Ada nggak di antara teman-teman di sini yang berbicara kepada Bang Edis untuk mengajak mereka berdamai? Itu yang saya tanyakan. Kalau selama ini kan kita sering mendengar, Bang Rudi berdamailah kau, Bang Rudi berdamailah kau. Ada nggak di antara kita meminta kepada Bang Edis supaya Bang Edis pun mau berdamai dengan Bang Rudi? Adakah atau tidak ada? Silakan. Baik, Saudara Pendi ya. Terima kasih saya sudah naikkan. Ini aparaku ini sudah berapa kali kami diskusi, tapi saya tidak mau pojokkan dia ya. Edis juga saya sudah pernah juga sampaikan ke dia, dan saya juga menyumbang juga ke Edis. Bukan gara-gara dia membangun ya, tapi saya lihat suasananya di sana kurang baik ya. Jadi tergerak hati saya. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya kesalahpahaman. Ada juga kesalahan Edis di sana. Dia memberikan kesempatan waktu itu. Bukan sengaja. Saya waktu dia live itu saya nonton. Dia nggak sengaja. Saya udah sampaikan juga ke dia. Cuman aparaku ini memang ya secara manusiawi tersinggung, ya kita pahami lah ya. Jadi saat ini kan sudah ada niat baik. Itu udah bagus. Saran saya cooling down dulu lah seminggu. Nggak usah kasih pernyataan mengcounter atau apa ya. Nanti kan baik sendiri. Baru nanti mulailah dengan komunikasi ya. Kita senang berbaikan semua. Kemarin saya ada ketemu teman ya, masih jauh di atas saya, umurnya 75 ya. Dia bilang, dia ceritain tentang Edis loh. Orang-orang tua begitu aja dia masih memperhatikan. Apalagi kita yang muda nih. Saya hampir 57 sekarang. Ya, mungkin di bawah sini kan sebaya ada yang dengan adik-adik saya juga ya. Jadi perlu juga kita bijaksana ya, melihat situasi ini. Jadi lebih bagus cooling down dulu. Ini Saudara Pendi bagus ini memediasi nih. Kan belum ada mediasi ya dengan aparaku ini, udah bagus. Saya senang sekali. Saya tidak mau salahkan juga aparaku ini. Ya memang situasi begitu. Kita cooling down aja. Dikomunikasikan dengan Edis. Edis itu baik. Ada berapa kali saya DM dia, bagus jawabannya. Ya, saudara saya banyak di Amerika. Saya sampaikan juga ke dia.
Dan saya paham itu yang disampaikan saudara aparat Rudi ini bagaimana cara-caranya itu dia mungkin paham juga ya. Jadi kita cooling down saja. Saya yakin aparatku ini pinter ya. Dia bukan orang kemarin sore, banyak pengalamannya. Jadi saran saya cooling down saja. Itu saja yang bisa saya berikan malam ini. Terima kasih sudah mulai baikkan. Semoga kedepannya lebih damai. Itu saja. Terima kasih Saudara Pendi ya. Nah, begini Bro Rudi. Begitu teman-teman orang-orang Kristen di bawah. Kalau mau naik, tolong kalimatnya seperti itu. Bagus itu Bro Andrew. Kalau mungkin kami minta kepada Bro Rudi barangkali beberapa hari ke depan, mungkin juga ya kami hanya bisa memohon ya, kami hanya bisa mengimbau barangkali ke komal-komal teman Islam itu mungkin nanti coba barangkali dikurangi, dan itu bagus Bro Andre, ini bagus, dan barangkali ditahan lagi. Tetapi ingat, kalau bisa teman-teman nanti tolong masuk, karena kalau ke komalnya Edis masuk, kita orang Kristen kan suka kadang-kadang nggak dikasih kan gitu. Saya udah berapa kali masuk itu ya, tapi mungkin kita coba nanti DM lagi lah. Jadi orang yang rindu supaya mereka berdamai, tolong naik, tapi ada solusi. Jangan kalian menghakimi Lairudi, jangan menghakimi Edis, nggak perlu lagi. Bahkan keuangannya apanya, jangan ke situ lagi. Kita kalau sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, justru harus menjadikan mereka supaya berdamai gitu loh. Jangan lagi diungkit-ungkit hal-hal yang lalu-lalu. Itu barangkali dari saya, Bung Pendi, silakan lanjut. Oke, terima kasih Saudara Pendi ya. Saya turun dulu ya. Terima kasih, saya pantau di luar juga. Terima kasih. Siap Pak Andre, sehat-sehat Pak Andre ya. Tuhan berkati selalu Pak Andre. Nah, jadi dari saya itu. Salam Bang Pendi. Salam Bang Jarad, salam Bang. Sebentar Bang ya, sebentar Bang. Jadi kalau dari saya seperti itu ya. Karena selama ini saya melihat, saya termasuk ya orang yang selalu telepon Bang Rudi, Bang berdamai ya. Pertanyaan saya kepada teman-teman juga, apakah saudara-saudara yang dekat dengan Bang Edis berharap juga hal yang sama sebagaimana yang saya harapkan? Ayo Bang Edis, berdamailah dengan Bang Rudi. Apakah ada yang seperti itu? Nah, tapi tadi sudah dibilang oleh Pak siapa? Pak Andri ya, itu sangat bagus. Kita berdoa Bapak Ibu semuanya supaya terjadi perdamaian dari kedua belah pihak ya. Jadi kita jangan lagi mencongkel-congkel. Kalau kita congkel tidak akan selesai-selesai. Begitu kita congkel itu akan dalam terus, akan dalam. Kasih tanpa batas, kasih itu tidak bersyarat. Oke, Bang Jarad, silakan Bang. Terima kasih Bang Pendi. Salam semuanya. Salam Lairudi. Salam. Iya, ini mungkin perbincangan kita untuk kedua kalinya melanjuti yang kemarin belum selesai Bang Rudi. Jadi kepada teman-temanku yang di bawah, ada di bawah sana, ya kita doakan biar supaya Bang Edis dengan Bang Rudi ini bisa berdamai. Itulah kerinduan kita semuanya. Juga saya berharap juga kepada Lairudi ini, jangan juga dianggap pendukung atau penggemar atau fansnya Edis ini diganti menjadi herder. jangan Bang Rudi, karena itu makin memperkeruh keadaan semuanya. Jadi begini, saya senang ada mediasi yang diberikan oleh Bang Pendi ini, yang dideklar oleh Bang Pendi untuk memediasi ini, daripada Bang Rudi itu ada di room sebelah. Ya. Bersekutu dengan penghujat kan Bang Jarad? Betul. Jadi yang mendapatkan manfaat yang paling euforia ini adalah umat Islam sebenarnya dalam konflik ini semuanya. Ya, jadi saya harap memang Lairudi mendingan di komal-komal Kristen aja, nggak apa-apa. Terus ini Bang Pedi, saran saya, ini kan sekarang kan Bang Rudi ini kan sudah memberikan hatinya untuk berdamai. Bang Pendi ini kan juga salah satu yang dikenal oleh Edis. Berikan waktu aja, mungkin di WA atau di DM Edisnya untuk supaya ada perdamaian tersebut. Kalau misalnya responnya dari dia memang tidak mau, ya berarti kan dari Edisnya masih belum bisa terima. Begitu. Mungkin bisa diberikan 3 kali, waktunya 3 kali 24 jam, atau mungkin dari seminggu ini. Silakan diatur aja, begitu. Dan juga saya juga meminta kepada Lairudi,
udah cooling down. Seperti teman-teman yang lain itu katakan, jangan lagi kita untuk mengorek-ngorek lagi atau memperkeruh lagi atau membuat tindakan-tindakan yang bisa orang lain itu menjadi panas dari pihak Edis pun maupun dari fansnya Edis begitu. Amin. Itu Siap. aja sih. Oke, Bang Gerald, terima kasih ya. Sebentar Pak. Ntar Pak Pendi, ku sampaikan sedikit. Tolong kalian sampaikan kepada Sedis. Kalau dia pun tidak mau berdamai, kasih kode. Contohnya, satu yang ku minta dari dia sejak dulu, Dis, tolong kau buat sebuah pernyataan bahwa kau keliru mengenai donasi untuk si Rudi Simamora. Biarlah itu urusan Rudi Simamora dan Rudi Yohanes. Itu aja singkat. Buat PT, langsung PT itu nanti ku buat di Facebook. Tujuannya apa? Biar anak cucuku satu hari nanti, misalnya diejek kawannya, ini loh sudah ada bilang si Edis kan. Dan kalau dia mau minta apapun pengakuan aku kasih. Sampaikan ya. Baru yang kedua, aku tidak mau menyerang Sob Katul Bekatul teman-teman tuh ya. Satu yang ku minta dari dia, tolong cabut pernyataan dia bahwa aku pernah meminta bantuan kepada dia 150 juta. Itu tak benar sama sekali. Dan itu kalau bisa dia buktikan, ku potong kupingku. Kalau ada. Gak usah banyak-banyak, bilang aja, Rudi saya mohon maaf, kayak dia buat TikToknya itu kemarin kan dibuatnya gitu kan. Saya mohon maaf ya Pak Rudi, karena Bang Rudi karena tidak bisa memberikan bantuan yang abang minta. Nah, dia buat gitu aja. Maaf ya Bang Rudi ya, ternyata saya kilap memang melalui anggota Henry Tarigan yang membilang sama saya. Atau gimana lah, suka-suka dia lah. Penting tidak ada Bang Rudi minta secara langsung. Gak usah panjang, dikit aja. Setelah itu, misalnya Sob Katul minta sesuatu apa yang mau kucapkan, kubuatkan PT-nya. Mau panjang kubuat. Aku nggak pala repot orangnya. Biarlah misalnya bilang Sedis, kau minta maaf sama aku, akan aku buat itu. Tapi ku tunggu apabila 3 hari ke depan tidak ada, ku tempur habis. Tidak peduli aku. Masuk penjara, ku tempur habis. Tolong kalian sampaikan. Terima kasih. 4 hari lah, 4 hari ku kasih. Ya, jadi gini ya Rudi ya, usahakanlah ya seminggu ini semuanya itu tenang lah gitu. Jangan ada lagi statement-statement ataupun pernyataan yang membuat pemikiran saudara-saudara kita itu menjadi liar gitu loh. Bagus. Contoh gini ya. Seminggu ya. Contoh ku kasih waktu seminggu. Kalau Sedis mau berdamai tinggal buat itu aja. Nggak usah. Aku tidak memojokkan dia. Cukup dibilang-bilang. Saya minta maaf ya kawan-kawan ya. Mengenai donasi Rudi Simamora, biarlah itu urusan Rudi Yohanes sama urusan Rudi Simamora. Kita tunggu dia keluar. Gitu aja. Kan tidak memojokkan dia itu. Sopiatul juga bilang, maaf ya Bang Rudi, kan dia kemarin bilang kami tidak bisa memberi Ternyata setelah saya lihat ternyata tidak ada dia WA, tidak ada menggini. Itu aja, terserah mau gimana bentuknya ya. Setelah itu kalau mereka bilang, tolong dia buat pernyataan, ku buat. Mau apapun dibilangnya. Namun kalau 7 hari tidak ada, ku tempur habis-habisan. Gak takut aku orang itu mau kumpul-kumpul, mau buat petisi, ku hadapi. 7 hari ya, oke. Ya, gini Rudi, bukan itu maksud saya. Ya, 7 hari ini tanpa ada lagi lah apa statement gitu. Biarkan hening dulu gitu loh. Jangan nanti kalau gini ya. Maksud saya gini, Rudi ya. Iya betul. Kalaupun tidak akan ku buat statement, dengar loh. Tidak akan ku buat statement tentang Sedis, tentang Sopiatul, tentang Udin. Udin ini sebenarnya kasihan aja, aku udah tua. Udahlah, tentang Udin 3 ku buat ya. Tapi untuk Francisca ku ganti. Itulah yang ku serang dulu dengan si mata jengkol. Silakan 7 hari itu aja ku serang dulu. Rudi mau pengen pernyataan itu, tunggulah itu ada pelaksanaan perdamaian. Itu terserah Rudi. Tapi kalau ini seperti syarat Rudi buatkan sebelum berdamai, Edis TV harus buat pernyataan, enggak gitu juga Rudi. Tidak ku bilang sebelum berdamai, tidak ku bilang. Maksudku, kalau sulit kali dia berhubungan dengan aku begini live, atau sulit kali dia memals WA aku, cukup dia bilang pas live kan gampang. Misalnya dia bilangnya gini, tapi khusus buat ya, maksudnya PT aja. Ngerti maksudnya? Aku suruh dia buat itu dulu baru berdamai. Enggak, itu kuanggap udah perdamaian. Yeah. Kemudian dia bilang, Bang Rudi, tolong buat juga begini, ku buat. Ya, saya paham.
Iya, maksud Bang Rudi begini, Bang, abang-abangku. Bang Rudi tidak, kalaupun misalnya kita sulit ya mengajak Bang Edis untuk satu ruang seperti ini, satu komal begini. Nah, cukup Bang Edis buat video, ya sudah. Seperti yang Bang Rudi bilang, berarti Bang Rudi sudah menganggap itu permintaan maaf daripada Bang Edis. Gitu Bang Rudi ya? Nanti Bang Rudi, begitu Bang Rudi? Dan itu kami berdamai. Ya. Dan kalau dia minta, Bang Rudi tolong buat pernyataanku panjang, aku buat panjang. Oke. Kalau dibilangnya singkat, aku buat singkat. Kurang apa lagi tuh? Oke. Ya Bang Pedi, sedikit Bang Pedi. Jadi saya udah bisa menarik kesimpulan sebenarnya kepada teman-teman yang fans Edis, marilah kita dukung agar perdamaian ini dapat terlaksana. Karena apa? Bang Rudi sendiri sudah membuka diri untuk perdamaian. Jangan kita memperkeruh lagi dengan narasi-narasi yang membuat semakin panas kepada Edis. Jadi berikanlah DM untuk supaya perdamaian ini tuh dapat segera kita realisasikan, itu aja. Jadi jangan lagi kita sakit hati sebagai anak-anak Tuhan, juga kita juga diajarkan firman-firman Tuhan yang baik, mengasihi sesama kita. Jadi jangan lagi kita memperkeruh lagi, memperpanas lagi. Saya setuju, cooling down dulu, Rudi cooling down dulu. Jangan lagi sentuh lagi ranah-ranah Edis, ranah-ranahnya si Sofiatul dan juga si Saifuddin Ibrahim. Begitu, itu aja sih. Pokoknya kita benar-benar. Nah, ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Bang Gerald. Adakah hal yang sama ya seperti Bang Gerald sampaikan kepada Bang Edis misalnya? Jangan lagi kepada Pak Saifuddin misalnya. Saya melihat begini ya. Ketika Pak Saifuddin berbicara tentang Bang Rudi Yohanes, itu tidak ada satupun komentar di bawah untuk mengingatkan Pak Saifuddin. Itu tidak ada. Ini sangat kita sayangkan. Saya tidak membela Bang Rudi, saya bukan pengikutnya Bang Rudi. Saya tidak membela mereka berdua, tidak ada hubungannya dengan kita ya. Hubungan kita lah saudara seiman. Bagaimana mereka bisa berdamai? Seperti yang saya bilang tadi, ayo teman-teman Bang Edis supaya meminta kepada Bang Edis, mereka berdua mau berdamai. Teman-teman Bang Rudi meminta kepada Bang Rudi supaya Bang Rudi mau berdamai dengan Bang Edis. Ini sebenarnya perkara yang sangat sepele, perkara mereka berdua. Tetapi menjadi runcit ketika pengikut dari kedua belah pihak ikut campur, saling menyerang, saling memanaskan suasana. Nah, mari kita yang pengikut Bang Rudi minta sama Bang Rudi, pengikut Bang Edis minta sama Bang Edis. Bisa nggak seperti itu? Kita anak-anak Tuhan loh. Masa kita anak-anak Tuhan kalah dengan anak-anak kuasa kegelapan? Ya, jadi gini Bang Pendi. Ini kan kalau kita lihat chattingan-chattingan di bawah ini, nggak ada maaf buat Rudi Iskariot. Ini kan namanya kan memanas-manasi gitu loh. Betul. Apalagi teman-teman yang di bawah ini, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang harus minta maaf duluan, siapa nih? Seperti ada nih ya dari di bawah ini. Yang duluan minta maaf itu ya kerendahan hati masing-masing. Tidak ada bisa siapa yang duluan. Egonya diturunkan. Nah, ini saya jadi jangan lagi jadi jangan merasa orang yang paling tersakiti sedunia, jangan itu dulu. Ini harus ditegaskan. Siapa yang minta maaf dulu? Ini harus ditegaskan. Ada dua cara. Silakan. Satu, cara pertama adalah caranya Bang Rudi tadi bilang ya, si Edis. Tapi cara itu seolah-olah masa gue minta maaf duluan, kan gitu jadi persepsi ya. Oke, tahu aku maksudmu. Begini aja. Kalian pegang cakapku. Kalau aku duluan, tetapi dia tidak mau juga minta maaf, ku serang dia bisa-bisanya. Jangan kalian kira aku udah minta maaf terus dia nggak mau. Kalau aku pegang kataku, makanya di dunia maya ucapanku masih dipegang orang. Ya, ketika aku dulu berkata-kata, ku penuhi ucapanku. Besok akan ku buat pernyataan maafku sama Edis, tapi kalau dia tidak buat juga permintaan maaf sama aku, bahwa dia tidak sepantasnya mengurusi punya Rudi Simamora, ku serang habis-habisan. Oke, Rudi. Begini teman-teman, sedikit dulu. Begini, kita jangan fokus sama tappingan, karena kita udah tahu kan ini mayoritas kan di negara kita ini Islam. Kita nggak tahu siapa mereka itu yang tapping itu. Belum tentu juga pendukung Edis, belum tentu juga pendukung Rudi ini. Jadi jangan kita terlalu fokus mengenai hal itu. Yang sekarang kita mau cerahkan adalah kalau Rudi sudah membuat berbagai kreativitas
idenya untuk melakukan supaya ini tercapai, ini yang saya banggakan dari Lairudi. Dan bukan saya nanti menjustifikasi si Edis ya, tetapi kalau sebaliknya juga dalam tempo 1 minggu ke depan, bila tidak ada pendekatan-pendekatan seperti ini, entah nanti ke Laipendi nanti juga di dalam chattingan inboxnya, atau saya masuk ke roomnya atau bagaimana lah di antara kita ini, lalu itu tidak ada reaksinya. Ingat, kita ini bukan, jangankan kita, Tuhan aja mungkin tidak mampu mendamaikan kalau seseorang itu tidak bisa berdamai. Karena definisi berdamai adalah jika satu orang dengan yang lain itu mau, itu namanya berdamai. Nah, oleh karena itu, maka tentu dari statement Lairudi ini sudah kita pegang sampai dibuat tangannya. Ingat ya, sampai begitu berarti ini penting bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bersama-sama supaya nanti ya adik kita si Edis ini betul-betul juga memiliki rendah hati ya, karena memang kadang-kadang juga kalau udah populer dan mencapai dukungan yang begitu banyak itu kadang-kadang juga kalau nggak calling out juga ya bisa berubah. Cuman saya masih persepsikan sekarang si Edis dia bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang lembut, dan harapan saya nanti ketika masuk berjumpa dengan Lairudi, hati itu yang lebih lembut lagi nanti berbicara. Kita harapkan nanti ketika itu nanti di roomnya Laipendi ini, itu jangan ada lagi mengungkit yang lain, jangan ada lagi minta pertanggungjawaban yang lain, karena kita semua pun barangkali donasi-donasi nggak pernah minta pertanggungjawaban. Tapi ketika itu sudah berjalan damai, ya udah berjalan ke depan dengan baik lagi. Lairudi terus bagaimana cara Tuhan untuk terus berapologet dan memberitakan Injil, dan Edis di sana dengan segala caranya untuk terus mengerjakan tugas-tugasnya di sana. Itu aja barangkali yang saya pikir, yang kita pikirkan sekarang ke depannya, seminggu ke depannya ini ya, bagaimana Edis membuat satu pernyataan atau paling tidak dia bisa nanti berjumpa di komalnya Laipendi. Itu saja barangkali. Siap. Berarti Pak STT, kalau tidak bisa berjumpa seperti ini, ya seperti Bang Rudi bilang tadi kan, minta maaf dengan buat VT. Nah, Bang Rudi juga begitu nanti, akan minta maaf dengan cara buat VT. Begitu Bang Rudi ya? Kalau diinginkan aku lebih dahulu, aku akan lakukan, kalian saksi. Siap. Siap Bang Rudi. 4 hari dia tidak buat pernyataan maaf juga, tempur-tempurlah habis-habisan ya. Jangan dikira karena dia buat apa namanya itu Sep Edis itu dia bisa melanggeng begitu, belum tentu Dis. Aku tahulah jalannya, tenang aja kok Dis. Tapi kalau aku udah minta maaf ya, jangan sampai dikhianati permintaan maafku. Matikan dulu mic siapa ini? Bintang ini. Ya. Mohon kalian ini saksi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1200k orang. Kalau besok aku buat surat minta maaf besok atau Selasa, tapi kalau dikhianatinya permintaan maaf dia nggak muncul juga, artinya dia ngajak tempur sampai titik darah penghabisan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Horas, Lairudi. Oke, sebentar dulu ya. Saya minta tanggapan dulu Bang Nabirong, dari tadi diam. My brother, Bang Nabirong. Iya. Oke, Bang. Bicara lah, Bang. Saya hanya mendengar saja ya. Kalau saya ngomong ini panjang ini nanti ceritanya. No problem. Asik. Jadi sebentar ya, teman-teman ya, saya kasih saya apa namanya ya. Walaupun Bang Nabirong tidak selalu di sini, saya ingin beliau bicara. Ya, oke, baik. Saya juga sebenarnya kena dampaknya. Saya bahkan banyak orang DM saya, makanlah mamamu itu, di mana kita main, kirim alamatmu main kita. Aduh. Karena gini, karena mereka minta bahas. Oh, bilanglah sama Bang Rudi Honest itu begini. Kita nggak perlu koar-koar di medsos untuk mengatakan atau menghina atau maki-maki atau menasihati Bang Rudi Honest dengan di komal kita. Kita udah bilang kita nggak perlu gitu. Kita main dari belakang. Ada mediasi yang boleh kita komunikasi langsung dengan Bang Rudi Honest itu ada melalui siapa? Ada Bang Oki, ada Bang Pendi, nggak perlu harus semua orang gitu kan. Tetapi kita sudah bicarakan itu. Saya Bang Pendi itu kalau ngobrol tentang gimana caranya nih Bang biar mereka ini sama-sama gitu ya gitu.
Tetapi saya banyak sekali juga melihat orang Kristen itu ternyata bukan pengikut Yesus. Mereka mengajak kita untuk membenci orang lain. Ini yang saya paling sayangkan. Ya, saya tidak pernah mau bahas, mau etis, mau ini. Saya bilang, saya tidak peduli dengan urusan mereka. Oh, tapi Bang dibahas di sana kan? Ya. Tapi kenapa ini kan Bang udah dibayar di 3 miliar gini-gini. Gak ada urusan dengan kami, saya bilang. Kenapa? Karena saya tahu tidak semudah itu. 2 miliar bukan duit yang banyak untuk urusan seperti itu. Kita tahu Interpol tugasnya apa, bukan tulisan ece-ece. Kita tahu sistem hukum di Amerika seperti apa. Tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi sangat ini dulu gitu. Jadi secara global kita berpikir aja dulu gitu. Jangan usah langsung kita kepanasan. Makanya Oke, makasih Bang Nabiram. Lairudi. Oke. Lairudi, saya ingin nanya terakhir sebelum saya turun. Tolong diklarifikasi apakah betul Lairudi itu melakukan ini mendapatkan imbalan seperti yang sudah diberitakan sebelum-sebelumnya? Ya, sebenarnya itu Bang Jerat sudah disampaikan tadi. Sebentar, nggak apa-apa, Pendi. Maaf. Tolong kau sebutkan apa yang kulakukan biar kau bisa percaya. Kalau aku ucap mungkin kau nggak percaya. Tolong kau katakan, aku percaya kalau kau begini. Silakan, biar ku penuhi. Oh tidak, saya kan hanya bertanya. Iya, makanya mendengarkan. silakan. Tolong kau kasih tahu aku, misalnya, ini kan kalau aku bicara banyak yang nggak percaya nih. Bilang gini, aku percaya kalau begini, buatlah, aku buat. Silakan, coba. Tidak ada ya, maksudnya apa yang harus saya percayakan? Nah, kalau tidak ada, kalau tidak ada, kan sudah ku jawab tadi. Uang 3 miliar itu bukan gampang-gampang untuk diberikan kepada seseorang. Kalau benar dia punya uang 3 miliar, nggak usah banyak bacot. Dikirimnya aku 300 juta 10%, ini uang muka. Sisanya aku beri kalau semuanya sudah selesai. Itu baru ini namanya. Kalau hanya omon-omon, namanya juga dunia maya, namanya juga dunia entertain. Yeah. Misalnya kau bilang, coba buka rekeningmu, ku buka sekarang. Oke, berarti itu benar-benar fitnah yang luar biasa kepada teman-teman yang di bawah. Jangan lagi aku untuk bilang. framing. Ya, saya baru mendengar di situ, dari makanya tadi. sebentar ya, aku tarik dulu sedikit serius. Dengan bangganya mengatakan, Rudi Yohanes sudah terima 2M. Sejak kapan? Yang bisa dikasih begini tanpa ada ikatan. Cobalah dulu kalian lihat. Aku kasih kau 2M, tapi kau buat lu perjanjian bahwa kau jemput Syedis pulang. Mungkin begitu. Dan dia minta nomor Pak Henry Tarigan, aku punya, tak aku kasih. Mau aku tunjukkan WA-nya. Tunggu dulu. Aduh, kalian ini, kalian kira lah kurang oon najis tralala. Enggak lah. Dunia maya, makanya ada lihat PT Paulsang. Memangnya gampang memulangkan dari 2 miliar. Kalian kan nggak tahu. Orang kami senior-senior ini paham. Apapun ku bilang, karena aku tahu tak mungkin. Tetapi, kalau dia menantang aku tahu caranya. Aku punya penggemar di sana ada lebih dari 20 orang. Tinggal ku minta mereka bantuan melaporkan dia bahwa dia orang Kristen, habis dia. Kalau Uclim yang melapor, Amerika bilang, kalian semua. Tapi begitu ada Kristen melapor, tunggu ku tunjukkan ya. Sebentar. Siapa tadi ku bilang? Oh. Memang Lairudi, masih banyak orang Kristen belum memahami entertainernya Pak Bang Lairudi. Kalau orang-orang Kristen paham cara berdebatnya Lairudi, kalian pasti tidak semudah itu menghakimi ya. Karena beliau itu udah, ya kalau dikatakan udah melanglang buana di situlah. Nah ini, dia kan meminta nomor-nomor telepon. Ku bilang kan, ku bilang gini sama dia. Ibu berani telepon Henry Tarigan? Ku tanya, aku ada nomor HP-nya, aku bilang kan. Nah, baru entah apa jawabnya, tidak ada, ku jawab ini. Paham ya? Kalau ada, sudah pasti di teleponnya. Nampak? Enggak nampak ya? Nampak. Nah ini, nampak kan?
Kalau ada sudah pasti di teleponnya, enggak ada lagi Itu biar kalian tahu kalau ada dan di teleponnya tarigan, pasti dia agak ketar-ketir juga tarigan itu. Tapi kan aku nggak sebodoh itu. Aduh kalian nih 2 miliar, 3 miliar. Kalau dikasih ibu itu 3 miliar, ku bagi kau, Geral. Kan nggak ada ikatan kami. Dikasih 3 miliar ditransfer, ku bagi kau 1 M. Orang nggak ada ikatan kami. Kalau orang memberi kita 3 M, pasti ada ikatan dibuatnya. Center kelas aja kawan, tidak pernah memberi 3 M. Paling apa sebungkus kotak pensil. Aduh. Silakan. Ya. Oke, sudah itu aja. Terima kasih ya. Saya hanya ingin mempertegas saja bahwa itu adalah fitnah. Itu saja kok. Saya ingin membantu untuk supaya Lerudi itu mengklarifikasi hal yang tidak benar. Itu aja. Terima kasih Lerudi ya. Terima kasih Bang Pendi dan semuanya. Ya Bang Jeral, siap. Salam Bang Jeral, salam. Tuhan berkati. Salam. Ya kalau saya paham ya entertain ya. Cuman yang sangat saya sayangkan ya, boleh aja kita menggunakan entertain atau teknik marketing ya, manajemen marketing untuk pemasaran segala macam. Tetapi ya saya jujur ya, maaf saja, saya kurang respect kalau digunakan di dunia TikTok yang namanya membahas firman. Kalau kita di Komal dagang bisnis nggak masalah gitu. Ini kan kita penginjilan. Nah itu yang saya kurang respect. Apa nggak ada lagi teknik marketing yang lain selain seperti itu? Kan gitu. Kita kan berbicara tentang firman Tuhan gitu loh, Le. Saya paham teknik marketing, Le. Ya kan? Loh, aku kan tidak bicara firman Tuhan. Makanya aku buat entertain selama seperti ini. itu. Kalau itu lain lagi urusannya. Aku kira yang tadi itu. Enggak, selama ini. Jadi ya kedepannya jangan lagi lah gitu. Ya, saya ya respect sama niatnya Lerudi ya, berdamai ya, mudah-mudahan nanti saya nggak mau janji tapi saya juga berusaha bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Bang Edis ya, pokoknya intinya semua untuk kebaikan lah, kita damai, nggak ada lagi lah perselisihan ini, kita close lah case-nya ini, jangan sampai ke depannya ada lagi ya, kita berdoa bersama semuanya bisa berjalan lancar karena ya banyak loh ya teman-teman pendengar ini haus firman Tuhan banyak. Jangan kita kecewakan mereka. Selesaikan aja 2 lagi Pak Pendi. Ada ibu itu Ulan. Siap. Ya Kak Ulan. Halo Bu Ulan, silakan Bu Ulan open mikrofonnya. Selamat malam buat Bapak. Terima kasih saya sudah dinaikkan. Walaupun agak sedikit bingung ya mau bicara apa. Tapi saya sebagai pendengar para apologet yang bagus-bagus ya. Walaupun ada juga sesuatu yang mengganjal, kadang-kadang kalau sudah meranah dengan saling menjelekkan dari keimanan, saya agak tidak setuju. Saya masih bisa mengarah kepada Bapak Nabiro ya, yang mengucapkan supaya kalau sudah menjelekkan sudah bukan kasih lagi. Nah, saya setuju dengan itu. Tapi anyway, yang saya mau garis bawahi di sini, kesedihan yang terdapat di antara para apologet ataupun para pendengar ataupun para pengikutnya yang menjadi mengarahkan satu kebencian. Di dalam hal ini yang saya lihat dengan kericuhan yang ada di kedua belah pihak ini, dalam hatiku ingin berdamai ya, tetapi kedamaian itu tidak hanya diucapkan melalui kata-kata saja atau melalui tindakan atau melalui satu surat klarifikasi, oke, saya mau memaafkan Anda. Kayaknya itu tidak cukup hanya untuk itu. Di ranah yang sekarang ini, kita harus memberikan pelajaran kepada orang-orang. Walaupun itu dengan kasih ataupun dengan hukum, saya lebih suka karena ini sudah terlalu melampaui batas, ya. Kayaknya udah menuju ke ketidakadilan, saling menjelekkan, saling menghina akan karakter masing-masing. Jadi lebih baik ini lebih bagus dengan kondisi seperti ini bagus untuk melakukan klarifikasi. Tetapi untuk kedepannya supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengikuti hal seperti ini, kita lebih bagus arahkan kepada yang berwajib, ranah hukum,
supaya tidak terulang Boleh. lagi ini. Silakan, itu aku kalau nggak saya. takut, aku bilang. Saya bukan, saya Sabar dulu lah. Suruh si Edis melaporkan saya ke ranah hukum, saya hadapi. Saya nggak takut. Sabar dulu lah. Aku Enggak bilang. itu maksud ibu itu lah. Sabar dulu. Ya, Ibu Alan juga jangan kemana-mana lagi, Bu Alan. Nama saya Ulan, Pak. Saya bukan Ulan. kemana-mana lagi. Saya hanya Ya. memberikan Maksudnya Bu Ulan nggak begitu Bang STT TikTok sama Bang Rudi. Dengar dulu. Kembali Ya inilah seperti ini. Kalian kok jadi salah paham sama Bu? Dulu. That's what I'm saying. Makanya kalau aku mengontrol kita dalam hal memberikan saran. Pak STT TikTok didengar dulu Pak STT TikTok. Mengukit. Enggak, maksudnya Bu Ulan nggak begitu Pak STT TikTok. Turunin dulu si bintang ini. Orang udah dibilang Bang Pendi dari tadi, kita tidak lagi sedang ranah ke hukum, tidak lagi sedang ranah menghakimi, tidak lagi ranah mengungkit-ungkit. Kalian masih mengungkit-ungkit. Maksud Kak Ulan itu nggak begitu Bang ST TikTok. Abang jangan salah paham. Didengarkan dulu lah. Bintang. Jadi kalau maksud bulan itu gimana? Coba biar bintang bicara lu. Gimana maksudnya bulan itu? Enggak, kalau aku lain lagi nanti pertanyaanku sama kau Lerudi ya. Nanti yang kalau kau nggak tahu, jangan kau bilang maksud. Enggak, ada yang mau kutanya samamu Bang Rudi, Lerudi, ada yang mau kutanya sama aku datang dalam damai dan kasih Bang Rudi. Saya tidak. Udah jangan kau bilang masuk Bu Ulan tidak begitu karena kita nggak tahu maksudnya apa. Memang saya maksudnya supaya didengarkan dulu Kak Ulan itu berbicara, didengarkan dulu. Saya tidak memojokkan satu pihak, tetapi saya memberikan pelajaran kepada orang-orang karena yang saya lihat orang-orang Indonesia ini kurang mengetahui masalah hukum, sehingga kalau ada sesuatu yang merasa dibohongi atau dibodohi, mereka tidak tahu sampai mereka merasa dirugikan. Nah, untuk supaya stop dengan hal seperti ini, lebih baik kita ajukan ke ranah hukum, itu maksudku, dan tidak memojokkan salah satu pihak. Itu Pak. Komentari dulu tanggapanmu ya itu. Kan sama aja itu. Bentar dulu Bu Rudi. Saya tanggapi dulu pernyataan Bulan. Tadi kamu sudah mengiyakan pernyataan daripada Bapak Nabirong, ya, bahwa kamu sudah mengawali saling mengasihi. Betul. Itu kamu sudah katakan itu udah baik itu. Betul. Tapi sekarang kamu masuk lagi harus masuk supaya jerah dan masuk hukum. Itu kamu berdiri di dua perahu namanya itu. No, tidak Pak. Tidak Pak. Saya untuk mengarahkan orang-orang tidak melakukan hal seperti ini dan tidak ada orang yang merasa dibodohi atau dirugikan. Itu maksudku. Siapa yang dibodohi? Siapa Sudah. yang melakukan? Kan ya, orang-orang maksud Kak Ulan itu Bang STT Lerudi, maksudnya Kak Ulan itu maksudnya biar ini dimediasi. Begitu maksudnya, bukan mau mencari siapa salah, siapa yang benar, bukan begitu. Dimediasi. Ya Kak, artinya kan hukum lah yang lebih berhak. Artinya hukum yang lebih supaya jangan ada fitnah, supaya jangan ada jalur pidana dan jalur perdata. Nah, sekarang yang aku tanya, kalian berdua ini, dua posisi ini sudah saling merugikan, either itu mencemarkan nama baik atau merasa dirugikan. Kalau kami saling memaafkan, kok Ibu memaksa-maksa kami itu bermasuk ke hukum, lucu. Saling memaafkan bisa melalui jalur hukum Bang Rudi. Saling memaafkan itu bisa di jalur hukum Bang Rudi. Dengar dulu Pak. Hukum apa? Perdata kan? Begini Pak ya, begini. Maksudku bisa aja saling memaafkan. Bapak bisa menerima apa enggak? Kalau Bapak tidak bisa menerima, inilah yang akan terjadi. Kamu tidak dengar tadi pernyataan Ibu Pak Rudi, kamu tidak dengar tadi pernyataan Pak Rudi. Saya ikuti dari pertama Pak. Saya ikut dari pertama. Apa yang dikatakannya Bu? Coba jelaskan apa yang dikatakan permintaan Pak Rudi itu apa? Begini Pak, maksudnya begini. Permintaan Pak Rudi apa? Jawab dulu. Ya saling memaafkan kan? Apa? Sebutkan satu apa?
Nggak, ya kalau kayak begini caranya ya berarti kalian tidak mau secara tulus memaafkan. Makanya saya bilang bawa ke ranah hukum. Karena kalau kalian tidak membawa ke ranah hukum akan terus berlanjut dan akan terjadi masalah-masalah lain. Begitu. Terima kasih Pak Pendi. Ini ruangan tidak berguna Pak Pendi. Tidak ada kebenar-benar dengan hati yang tulus maaf. Terima kasih Pak Pendi. Masuk ranah hukum, orang mau berdamai. Enggak, di ranah hukum pun bisa berdamai, Bang klarifikasi di Bang Rudi. tapi dengan ranah hukum Lebih sah kita kalau berdamai di ranah hukum gitu loh. Makanya sekarang kan ada justice kolaboratif, sekarang kan ada restoratif justice kan gitu. Jangan gitu, Rudi, jangan panas Rudi, jangan panas. Jangan panas Rudi. Kita sudah mau berdamai, datang dia harus dilaporkan dulu satu orang, baru Series melaporkan saya ini bisa. Si STT TikTok ini siapa ini? Kok bisa Series melaporkan aku. Kalau dia melaporkan aku datang ke Indonesia. Begini tadi Bang Nambirong baru bilang kita sebagai orang Kristen jangan begini, jangan begini. Kalian yang melanggar. Bukan memancing. Suaramu dua. Udah turun aja kamu. Suaranya dua. Apanya yang dua suaranya? Tunggu, saya perbaiki ya. Sebentar. Sorry. Suaranya dobling. Siap bang, saya perbaiki bang, sebentar bang. Mungkin pakai Pikir ibu itu aku takut sama Cedis. Sudah. Kan sekarang nggak takut aku selangkah pun sama Cedis. Bang Tusi kaki sudah. Tapi kalau disuruh aku melaporkan Cedis, tidak mau aku. Karena itu namanya satu keonan. Orang dia di luar negeri. Untuk apa aku laporkan? Memang nggak ada ucok apa itu. Orang udah mau berdamai, mau dipaksanya ribut sekalian aku bilang. Oke. Jadi jujur aja saya juga nggak paham kenapa hari ini ada narasi berdamai gitu ya. Tapi yang pasti apapun itu kalau sudah dibilang berdamai ya saya setuju lah sebagai seorang Kristen. Kalau narasi berdamai Bang Dita dari saya itu. Oh ya, bagus, mantap Bang Fendi, mantap. Saya sebagai orang Kristen bangga kalau ada. Jadi, tapi kalau misalnya saya tadi pahami dari apa yang disampaikan Kak Ulan, artinya gini. Tadi kan saya sudah dengar, ya, Bang Rudi ini mau bikin VT untuk mengucapkan perdamaian kepada Bang Edis. Apakah Edis mau? Nah, itu nanti kita tunggu seperti apa. Tapi seperti apa yang dikatakan Kak Ulan tadi adalah lebih baik dan lebih sah memang kalau itu artinya ada di ranah hukum itu kan nggak harus di polisi, nggak harus di kejaksaan kan gitu kan. Ada para praktisi hukum yang tidak melalui jalur hukum, tidak melalui polisi atau hakim. Sebentar dulu. Mau jalur apa yang kau ambil? Abang kan pengacara kan, Bang? Abang kan pengacara kan? Masih mahasiswa ke semester 7. Ya, oke. Pengacara itu praktisi hukum nggak? Iya, praktisi hukum. Aku bukan pengacara. Kan kalau misalnya abang bikin VT perdamaian didampingi oleh praktisi hukum, itu kan ranah hukum juga, betul? Kalau didampingi tidak ada gunanya. Gimana kau? Apa nggak lebih baik Bang? Gini perjanjian. Kecuali buat perjanjian. Edis datang, aku datang, baru kami buat perjanjian di depan notaris. Itu baru. Kalau notarisnya ke Amerika, notarisnya ke Bengkalis kan bisa juga Bang kan? Aduh, ya, sudah ya. Bikin pusing udah, sudah. Ya, turunin aja sudah. Aku biayai. Kita cari notaris. Ku biayai dulu danamu. Artinya 200 juta. Sekarang. Bang Rudi. Itulah yang dimaksudkan Kak Ulan tadi. Yang disalahpahami oleh Bang STT TikTok. Aduh, itu pun belum ranah hukum. Ya, itu pun belum ranah hukum. Ini si estetik ini bisa nggak diam dulu? Aduh, bintang. Kamu mau mengajari orang tapi kamu bertanya. Lucu kamu. Siapa yang mengajari, Bang?
Tadi kamu bicara tentang pidana. Narasi abang terlalu terlalu berlebihan. Narasi abang terlalu. Jadi gini bang ya, orang dari tadi datang kemari mau berbicara dengan baik-baik, diskusi dengan baik-baik, tapi abang memperparah situasi gitu loh. Iya, jangan mengajari lagi Bintang. Kasih masukan yang baik aja, jangan mengajari. Ini mohon maaf ya, Bang STT TikTok. Mohon maaf ya, Bang Rudi ya. Ya, saya sebenarnya dulu pengagum Bang Rudi nih, sang debater. Ya, saya pengagum. Nah, makin kesini, jangan makin kesini, kagumilah Tuhan Yesus. Berbeda konteksnya Bang STT TikTok, berbeda. Inilah, jangan kayak gini terus kita. Jadi apa bedanya kita sama Muslim kalau kita kayak gini terus? Kita belum selesai menjelaskan sudah dipotong-potong. Sebentar dulu, ranah hukum ya, silakan. Kalau ke notaris itu belum ranah hukum namanya. Kalau ke notaris itu belum ranah hukum. Kekuatannya bang? Nilai value dari notaris itu apa bang? Value dari notaris apa bang? Value dari notaris itu apa? Udah melenceng. Udah melenceng. Value-nya harus dua orang berhadap dengan dia. Nggak bisa aku berhadap dengan dia terus berangkat ke Amerika, dia diambilnya jet. Iya, tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau notarisnya kita berangkatkan ke Amerika sama ke Bengkalis. Makanya di dalam perjanjian itu dibilang pada hari ini datang menghadap saya Tuan A, Tuan B. Gak bisa dia dulu datang ke aku baru berangkat ke Amerika datang, gak bisa itu. Atau notarisnya dalam waktu yang sama kita kirim ke Amerika, kita kirim ke Bengkalis. Udahlah kalian lawa aja kalian. Enggak, artinya gini loh, gini. Tadi apa yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang baik. Yang dijelaskan kalau tadi enggak gini ya. Sorry Bang Rudi, sorry. Tetap kita acuan kita tetap bagaimana ini supaya makin baik. Kan begitu. Tadi kan yang disampaikan semua hukum. Dengar dulu Bang. Namanya non penal. Enggak usah sampai ke hukum-hukum lah. Berdamai dengar dulu Bang. Ke hukum ku hadapi. Bang Rudi, iya. Ya kalau kayak gitu Bang bilang ya dari pihak Edis itu pasti bilang begitu juga. Dan ini nggak akan selesai. Mana gitu pernyataannya? Belum ada. Kalau berani dia kirimlah. Datang dia bawa laporan ke polisi ku hadapi. Bang Rudi, abang tahu nggak bang? Jika ada gerakan-gerakan yang masif, tunggu dulu bang STT TikTok. Tadi abang ngomong saya diam loh bang, ya. Jadi tolonglah kita saling menghargai, gitu ya bang ya. Jadi tahu nggak bang Rudi sekarang di balik layar ada gerakan-gerakan mengumpulkan semua bukti-bukti transfer yang abang kutip donasinya. Aduh, apakah nanti abang siap untuk diaudit? Udah melenceng ini. Siap. Ini perdamaian. Bintang, ini perdamaian. Tolong yang punya akun ini adalah Bang. Aduh, apa sih? Lari ke sana sih, lucu-lucu aja lawak-lawak. Sedih kali ngeliat kayak gini loh. Sedih kali ngeliat kayak gini. Bertahan berapa lama lagi Bang ya? Artinya satu orang lagi kayaknya ini baru masuk ini. Jangan ditambah ya. Jangan ditambah lagi, jangan tambah lagi. Bang Tosi belum ngomong. Bang Tosi kaget, silakan Bang. Aku mau bilang ini ironis ya. Apa sih tujuan kita berapologet gitu? Coba kita pikirkan lagi. Tujuan kita pertama kali kita berapologet itu apa? Memberitakan firman, ya. Kita mau mengajarkan, merangkul orang-orang supaya orang-orang itu tahu, ya, seluruh dunia tahu, terutama umat muslim, ya, supaya mereka tahu bahwa kita itu mengajarkan ajaran kasih, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita saling tikam seperti ini, mereka berpikir apa? Ya. Mereka berpikirnya, bagaimana ini orang Kristen katanya mau mengajarkan ajaran kasih, mereka aja saling tikam. Kita damaikan Bang Dosi. Tahu nggak kau bahwa Paulus berperang berkelahi dengan Petrus? Sebentar. Biar Petrus saja bertengkar dengan Paulus. Paulus bertengkar dengan Barnabas. Aduh, kalau itunya kau bilang boleh saya gunakan waktu saya untuk bicara. Jadi begini.
Saya nggak mau, Silakan. ya istilahnya, saya begini, saya nggak mau menyalahkan siapa, nggak mau menyalahkan siapa. Kita semua juga kadang-kadang melakukan kesalahan, ya. Ya, jadi saya cuma bisa menghimbau gini, ya. Jangan kita merasa apa ya paling hebat, paling benar gitu ya. Saya mau mengajak teman-teman apologet, kita belajar. Belajar dari siapa? Gini. Di dalam kitab Kejadian itu, waktu Adam bersalah, dia nggak mengaku, dia ngeles. Dia bilang, wanita itu yang kau tempatkan di sisiku, dia yang begini-gini. Perempuan itu ditanya apa? Ya, isi ular itu nggak ada yang mengaku. Ya, coba kita belajar dari satu orang. Justru itu mengaku. Yehuda. Sebentar Pak, astaga. Boleh nggak saya pakai waktu saya? Bahwa perempuan itu yang bersamaku. Perempuan itu ditanya, benar nggak iblis itu? Boleh nggak saya pakai waktu saya untuk bicara? Rudi, diam. Iya, tapi omonganmu udah keliru. Aduh. Diam dulu. Host, tolong diamkan dulu dia. Begini. Kita bisa nggak kita belajar dari Yehuda, ya? Waktu dia ketahuan bersalah, ya, dia mengatakan apa? Iya, aku yang salah. Gitu. Ya, aku yang salah, dia bilang. Kita bertobat di situ, ya. Jadi kita belajar gini ya. Bahkan kalau misalkan kalian memikirkan ya, bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling benar, aku yang paling terkenal, aku yang paling apa seperti itu. Salah. Motivasi kita, ya saya cuma mengingatkan, motivasi kita waktu kita menjadi apologet itu apa? Ya, kita memberitakan tentang Kristus. Saya mau mengajak Anda semua, ya, termasuk saya. Saya masih belajar banyak dari Bang Erben, dari Bang Bang Oki juga saya belajar, ya, dari Bang RK saya belajar, dari semua saya, ya, dari Bang Pendi saya juga belajar, ya. Terus terang begini, kalau misalkan saya mau mengajak kita belajar dari Yohanes 3 ayat 31, ya. Yohanes mengatakan, biarlah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar. Jangan kitanya yang ditonjolkan, ya. Jangan ego kita. Untuk apa? Itu kontraproduktif, ya. Saya cuma mau bilang, ya, bukan karena kecerdasan kamu, bukan karena kehebatan kamu, orang itu menjadi percaya kepada Kristus. Ya. Kamu itu Roma siapa? pasal 10 ayat 17. Perhatikan, diam. Ya, ini waktu saya. Jangan begitu Bang. Ini waktu saya. Jangan ini memperdamaikan mereka. Roma pasal 10. Kelamaan Tosi. Ayat 17. Kelamaan Tosi. Kita ingin memperdamaikan, jangan lagi kita menghakimi. Iya, kita ingin memperdamaikan. Sekarang tanggapan untuk memperdamaikan, gimana caranya memperdamaikan? Dijawab, Pak Tosi. Ini siapa yang mute ini? Kita ingin memperdamaikan, Bang. Jangan lagi kita bawa pakai firman untuk menghakimi sama yang lain. Jangan pakai firman, ya. Jangan kita pakai ayat Alkitab untuk menghakimi satu sama yang lain. Mari kita fokus untuk memperdamaikan. Semuanya kita tahu, kita ini para apologet, kalian apologet, orang-orang yang hebat. Tetapi ketika para apologet ini terjadi perselisihan, mari kita perdamaikan. Atau apakah para penginjil, para pendeta tidak pernah terjadi perselisihan? Semua terjadi perselisihan. Tapi bagaimana cara kita memperdamaikan? Ini yang kita inginkan. Jangan lagi kita pakai firman untuk menghakimi satu sama yang lain. Satu lagi Bang Rudi, terakhir Pak Hunter. Ya, satu lagi Bang Rudi, ya. Satu lagi. Ayo, Bang Hunter, salam Bang, silakan Bang. Ya. Salam Bang Pendi, salam semuanya. Terkhusus salam buat Rudi. Puji Tuhan udah melihat Rudi udah segar begini, ya mudah-mudahan lah kedepannya kita saling memaafkan Leku. Kalau boleh tahu baru kemarin agak-agak booming lah di sebelah. Aku pengen tahu aja bukannya apa mengukit-ngukit, bukan. Ya, silakan. Pengen tahu aja apa yang mendasari untuk ya duluan kayaknya ini mau damai, ya puji Tuhan lah. Aku pengen tahu aja gitu karena aku sempat kecewa nih kemarin.
Asli ya Le. Kecewa kali aku Le. Jujur aja. Puji Tuhan malam ini saya lihat ini ya agak senang lah melihatnya Le. Tapi pengen tahu aku Le apa hal yang dasar melatari belakang Le. Oke, silakan Le. Jawab ya. Kecewa itu kepada manusia memang biasa. Asal jangan kau kecewa kepada Tuhan. Makanya selalu kuingatkan, jangan kau percaya sama saya, jangan kau terlalu mengagumi saya. Kalau Tuhan Yesus kau kagumi, oke. Karena aku melakukan ini semua karena ternyata aku coba-coba berdamai dengan diriku bulan 5 sampai bulan 9. Ternyata aku manusia. Aku pingin seperti Kristus itu nggak bisa juga, kawan. Tembus pertahanannya ya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa sekarang aku mau berdamai? Jujur ku bilang, capek juga sih ribut-ribut ini ya. Tapi kalau dia tak mau damai, aku hantam teruslah, nggak peduli aku. Dengan Paul Zhang dulu aku setahun kok ribut. Ini baru 2 bulan. Aku tahan kok kalau masalah itu ya. Tetapi aku lihat kasihan itu, maaf ya, herder itu artinya gembala ya. Herder itu semua kasihan aku lihatnya. Mereka membela mati-matian mereka ini. Makanya aku bilang, bagaimana orang-orang yang tidak mengerti secara subjektif menilai sesuatu, nggak objektif. Nah, untuk memberi pengertian, makanya 3 hari aku berturut-turut masuk ke Komal Sinandar. Bukan karena dia Muslim, bukan. Tapi karena dia adalah NKRI harga mati. Karena aku mau memberi pengertian di tempatku. Baru 5 menit, mati. Baru 5 menit, mati. Kemarin lagi, untung agak panjang. Baru 15 menit, mati. Ya, jadi itulah masalahnya. Kalau ditanya kenapa aku mau berdamai, oh paling kau sudah takut. Karena enggak tuh, saya nggak pernah takut. Paham ya? Silakan. Oke, baik Le. Dengan adanya niat Le yang seperti ini, ya saya acung jempol. Tapi begini Le, kayaknya dari narasi Le tadi besar harapan ada tanggapan dari Bang Edis. Kalau saran saya Le, itu nggak seinstan yang kita pikirkan semua Bang Edis untuk memaafkan. Wajar dia masih manusia. Maksud saya di sini Le, ini perlu waktu untuk saling mengoreksi diri. Ya, kalau saran saya yang jauh kalau dia memiliki kewajaran sebagai manusia, kalau saya tidak memiliki kewajaran sebagai manusia, begitu kan? Maka digelarilah Rudi Iskariot. Itu nggak wajar sebagai manusia. Kalau Sedis wajar karena dia sebagai manusia. Begitu kan, maumu? Maksud saya begini lah ya. Ya. Itulah namanya subjektif. Sekali-sekali kau berpikir objektif. Maksud saya begini lah ya. Kita sebagai penikmat apologet Kristen yang khususnya di media sosial ini TikTok, kita berharap memang harus ada perdamaian. Tapi saya yakin ini ya memang punya waktu lah. Waktu lah yang menjawab ini, bukan berarti yang seinstan yang kita mau. Kalau kami sih ya mau langsung instan gitu loh, biar enak lagi gitu. Tapi ya secara psikologinya ya itulah tadi lah, tidak akan mungkin secepat itu. Jadi di sini maksud saya Le, mohon bersabar ya. Le nggak usah terlalu inilah. Kalaupun ada belum ada terjadi kata-kata yang langsung dari Bang Edis untuk memaafkan, jangan langsung Le kembali lagi gitu. Itu maksud saya Le. Mohon bersabar aja. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana baku hantamnya Rudy Yohanes versus herdernya si Edis. Memang lucu ya. Herder Edis ini mereka memang tidak punya otak semua, perasaan saya tuh ya. Jadi inilah pembuktian maksudnya orang-orang Kristen itu ya, yang mempunyai kebencian terhadap Islam itu akal sehatnya tuh hilang ya itu. Memang dasarnya mereka tidak punya akal sehat ya. Mereka tidak punya akal waras, kewarasannya itu tak ada, sehingga yang terlontar dari lisannya itu hanyalah cacian, makian ya. Tidak ada yang dapat bermanfaat untuk didengar, itu tidak ada ya. Adanya cuma caci maki, ya pokoknya bagaimana Paul Zhang ya kan, Saifuddin Ibrahim ya, Edis itu. Yang keluar dari lisannya itu hanyalah kebencian, tidak ada lain, tiada bukan gitu. Kalau Rudy Yohanes masih mending ya, masih mending. Rudy Yohanes itu ikuti arus saja memang ya. Jadi kalau orang sudah benci katanya ya,
tidak menggunakan kewarasannya, tidak mau menggunakan otaknya itu, ya, maka yang ada hanya memperkeruh keadaan gitu. Disebabkan oleh karena sara itu ya, sara terjadi itu karena ada dengan adanya orang-orang yang seperti header-headernya di sini. Memaafkan tidak mau, ngomong pun belepotan tidak masuk akal, tapi kalau dibantah mereka kaing-kaing macam anjing rabies, yang dimana anjing rabies itu membabi buta untuk menggigit siapapun yang mendekatinya gitu. Walaupun tidak terancam, yang namanya anjing rabies ya, namanya rabies itu, walaupun dia tidak terancam, tetap saja merasa terancam dan menggigit gitu. Itulah anjing rabies. Ya, itu herder-herdernya si Edis itu begitu. Gitu. Sama halnya seperti Saifuddin Ibrahim, Pauzang itu sama itu. Manusia-manusia tidak berilmu tapi merasa pintar, merasa pandai, ya. Wah, yang ada, yang keluar dari lisannya itu hanyalah cacian, makian, hinaan terhadap Islam, terhadap sesembahan umat Islam, terhadap nabinya umat Islam. Karena apa? Bodohnya mereka, bungulnya mereka, tabuknya mereka, sehingga akal sehat itu tidak berguna bagi mereka. Gitu. Jadi kalau sudah terjepit, ya kan, diburu sesama mereka, baru kaing-kaing meminta tolong sama umat Islam. Memang umat Islam itu tempatnya untuk berminta tolong, tapi ya menjadi sasaran tembak bagi orang-orang kafir itu. Dahulu ketika orang Yahudi itu dibantai, ya, orang Yahudi itu dibantai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu meminta tolongnya kepada siapa? Pada umat Islam. Tapi orang Yahudi pun membantai umat Islam itu. Anehnya tuh. Nah, ketika orang Yahudi terzalimi, ya, terzalimi oleh ke orang Kristen, terzalimi oleh orang Yahudi, mereka diludahi, mereka diblokir, mereka disegel. Minta tolongnya pada siapa? Ya pada umat Muslim. Tapi orang Kristen juga membantai umat Muslim. Nah, di sini kadang umat Muslim ini jadi sasaran tembak. Itulah mengapa, karena umat Muslim tidak punya pemimpin, sehingga mereka seenak-enaknya berbuat kepada umat Muslim, berbuat zalim kepada umat Muslim. Itulah maka khilafah itu memang mesti ada, dan itu menjadi ketentuan Allah. Suatu hari nanti khilafah itu akan bangkit, yang dimana kebangkitan khilafah itu akan memakmurkan setiap umat. Umat Islam akan terlindungi karena ada mempunyai pemimpin. Sebagaimana orang-orang Kristen itu mempunyai pemimpin, yang dimana orang Katolik mempunyai kepausan, itu kepemimpinannya melalui kepausan, dan orang-orang Protestan itu juga mempunyai kepemimpinan, yang dimana ada Jerman yang melindungi, yang dimana Perancis ada melindungi, itu. Ya, umat Islam mana? Umat Islam tak ada yang melindungi, berjuang masing-masing, hanya meratap, menangis, meneteskan air mata, tak bersuara, menggelengkan kepala, ya, mengelus dada, melihat saudara-saudaranya dibantai, dan kita tidak berdaya. Karena apa? Kita tidak punya pemimpin. Gitu. Orang Yahudi punya kepemimpinan, yang dimana mereka dengan keyakinannya bahwasanya orang-orang Kristen itu dijadikan anjing bagi mereka untuk menggonggong melindungi tuannya, dan itu hari ini terjadi. Makanya ketika ada orang Islam takut dengan khilafah, ya, itu orang Islam yang bodoh, orang Islam yang tidak mau belajar, orang Islam yang tidak mau melihat jendela itu lalu memandang keluar. Mereka memakan hasil yang mereka makan itu datang dari orang-orang kafir, sehingga mereka membela orang-orang kafir. Khilafah itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Gitu. Nah, ini maka orang-orang Islam itu wajib tahu, dan Kristen Ortodoks pun demikian. Ortodoks Timur, Ortodoks Barat, mereka mempunyai kepemimpinan, mereka mempunyai pemimpin yang melindungi mereka. Gitu. Jadi umat Islam saja yang menjadi sasaran tembak. Tapi mudah-mudahan dengan hal ini kita akan faham bagaimana khilafah itu. Nah, khilafah itu
menjadi sebuah ketentuan yang datang dari Allah, yang suatu hari nanti pada masanya pasti akan berdiri, ya. Walaupun orang-orang kafir itu berusaha untuk menghalang-halanginya, untuk bangkitnya khilafah. Orang-orang kafir itu membuat propaganda supaya khilafah itu tidak ada, itu supaya tidak akan pernah terjadi. Itu karena apa? Dengan ketakutan mereka, tidaklah mereka akan mampu. Khilafah itu ibarat matahari yang terbit di pagi hari. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalang-halangi matahari itu ketika hendak ia terbit. Itu khilafah, kepemimpinan yang dimana dahulu Islam pernah berjaya. Umat semuanya aman, semuanya terlindungi. Bahkan bukan hanya orang-orang orang Yahudi saja yang terlindungi, bahkan orang-orang Kristen pun dahulu terlindungi. Itu dengan adanya kepemimpinan Islam yang dimana keadilan itu ditegakkan, ya. Karena Allah perintahkan, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum lalu mendorongmu untuk tidak berlaku adil, ya. Maka berlaku adillah, sesungguhnya adil itu sangatlah dekat dan sangat dekat kepada Allah, ya. Ketakwaan kita terhadap Allah. Orang yang berlaku adil itu adalah orang-orang yang takwa, kata Allah, dan sangat dekat pada Allah. Itu. Nah, ini mesti tahu umat Islam itu, ya. Jangan lagi mau di propaganda kalaupun ada Abu Janda itu, ya. Terus yang orang-orang bodoh itu cerita khilafah, ludahi saja, tidak usah didengar gitu. Cukup ludahi dan pergi itu, sebagaimana orang Yahudi meludahi orang Kristen, itu saja dah, ya. Tidak usah dihirau mereka itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budeseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب